Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini melanjutkan materi dari relasi, yaitu fungsi. Pada fungsi akan dibahas 5 hal. Yang pertama, memahami konsep fungsi. Yang kedua, fungsi korespondensi satu-satu. Yang ketiga, notasi fungsi dan rumus fungsi. Yang keempat, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu fungsi. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi linear. Bagian pertama, memahami konsep fungsi. Perhatikan diagram panah sebelah kiri. Bagian atas fungsi, bagian bawah bukan fungsi. Dari gambar diagram panah fungsi dapat kita perhatikan bagian anggota himpunan A hanya mempunyai satu panah saja. Kemudian untuk anggota himpunan B ada yang mempunyai pasangan dan ada yang tidak mempunyai pasangan. Dari sini dapat kita perhatikan bahwa setiap anggota A mempunyai pasangan di B, dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Perhatikan diagram panah pada bagian bawah bukan fungsi. Pada anggota himpunan A ada anggota yang tidak mempunyai panah, sehingga tidak mempunyai pasangan pada anggota himpunan B. Kemudian ada anggota himpunan A yang mempunyai panah lebih dari satu, sehingga mempunyai dua pasangan di anggota himpunan B. Dari sini dapat kita perhatikan bahwa ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B, dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Dapat diambil kesimpulan bahwa sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah bahwa setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Yang kedua, bahwa setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Sedangkan bukan fungsi memiliki ciri-ciri ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Berikutnya menentukan banyak fungsi dari A ke B atau sebaliknya dari B ke A. Jika banyak anggota himpunan A kita misalkan dengan N dalam kurung A, dan banyak anggota himpunan B kita misalkan dengan N dalam kurung B, maka banyak fungsi yang mungkin dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya anggota himpunan B kita pangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A, atau NB pangkat NA. Yang kedua, banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke A adalah banyaknya anggota himpunan A kita pangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B, atau NA pangkat NB. Sebagai contoh, perhatikan diagram panah gemar bermain dari himpunan A ke himpunan B. Kita hitung banyak anggota himpunan A. Ada Tias, Jamal, Farid, Dika, sehingga NA-nya adalah 4. Kemudian banyak anggota himpunan B, voli, basket, tenis, sehingga NB adalah 3. Yang pertama, banyak fungsi yang mungkin dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA, sehingga 3 dipangkatkan 4, dapat kita tulis 3 kali 3 kali 3 kali 3
adalah 81 fungsi yang mungkin. Artinya apa? Jika kita gambar diagram panah, akan terdapat 81 diagram panah yang berbeda. Yang kedua, banyak fungsi yang mungkin dapat dibuat dari himpunan B ke himpunan A adalah NA pangkat NB, 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 fungsi yang mungkin. Atau dengan kata lain, dengan diagram panah terdapat 64 gambar yang berbeda. Fungsi korespondensi 1-1. Pada slide sebelumnya, kalian telah membedakan yang disebut fungsi dan bukan fungsi. Untuk fungsi korespondensi 1-1 mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B, dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Sehingga dengan kata lain, banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B harus sama. Jadi diagram panah disebut dengan fungsi, tapi belum tentu berkorespondensi 1-1. Tapi fungsi yang sudah berkorespondensi 1-1 sudah dapat disebut sebagai fungsi juga. Kesimpulannya, suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi 1-1 jika memenuhi syarat-syarat berikut. Setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan adanya dua syarat tersebut, akibatnya adalah banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Jika terdapat himpunan A dan himpunan B dengan NA sama dengan NB, dan kita misalkan banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya himpunan B dengan N, atau artinya anggota kedua himpunan tersebut adalah sama, maka kita dapat menghitung banyak fungsi korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Dan banyak fungsi korespondensi 1-1 tersebut disimbolkan dengan N faktorial. Apa yang dimaksud dengan nilai faktorial? N faktorial dirumuskan N kali dalam kurung N kurang 1 dikalikan N kurang 2 dan seterusnya. Contoh, 5 faktorial artinya himpunan A dan himpunan B beranggotakan 5 anggota, sehingga dapat dihitung 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 120. 4 faktorial artinya himpunan A dan himpunan B mempunyai anggota 4, sehingga banyak fungsi korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Dan seterusnya. Bagian ketiga, notasi fungsi dan rumus fungsi. Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H, atau dalam beberapa kasus tertentu dapat disimbolkan dengan simbol-simbol matematika tertentu dan huruf besar. Fungsi dapat diibaratkan sebagai sebuah pabrik, di mana pabrik mempunyai alur input bahan dasar, kemudian diproses dalam pabrik sehingga menghasilkan hasil atau output seperti pada gambar di sebelah kanan. Kemudian notasi fungsi, sebagai contoh kita punya fungsi f.2 x panah y. Apa maksudnya? Dapat dibaca f memetakan x ke y, atau jika y kita ganti dengan fx, maka dibaca f memetakan x ke fx, atau
dibaca F memetakan X ke Y. Sebagai contoh notasi fungsi F titik 2X panah 2X tambah 6. Ini merupakan sebuah notasi fungsi. Kemudian bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah F dalam kurung X sama dengan 2X tambah 6. Jadi titik 2 kalian ganti dengan tanda kurung, kemudian tanda panah diganti dengan sama dengan. Karena dalam suatu fungsi terdapat input atau dapat kita sebut domain, kemudian output atau hasil yang kita sebut dengan ring, maka himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau ring F. Kemudian himpunan dari nilai X disebut daerah asal atau domain F. Agar lebih jelas apa yang dimaksud daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu fungsi, perhatikanlah diagram panah di bawah ini. Merupakan fungsi dari A ke B. Pada himpunan A mempunyai anggota 1, 2, 3, 4. Inilah yang disebut dengan daerah asal. Jadi lebih mudahnya adalah semua anggota himpunan yang digambar pada diagram panah sebelah kiri. Kemudian himpunan B 3, 5, 7, 9, 11 disebut daerah kawan atau yang digambar dengan diagram panah paling kanan. Kemudian dari diagram panah kita peroleh bayangan dari 1 atau peta dari 1 adalah 3. Kita tulis F dalam kurung 1 sama dengan 3. Bayangan dari 2 adalah 5. Ditulis F dalam kurung 2 adalah 5. Bayangan dari 3 adalah 7. Ditulis F dalam kurung 3 sama dengan 7. Bayangan dari 4 adalah 9. Ditulis F dalam kurung 4 sama dengan 9. Himpunan dari 3, 5, 7, 9 kita sebut dengan ring atau daerah hasil. Kemudian perhatikan 11 anggota himpunan B tidak mempunyai pasangan dengan anggota himpunan A. Maka kita biarkan saja 11 bukan merupakan daerah hasil. Contoh 1. Kalian diminta untuk menentukan atau menyajikan fungsi F dalam diagram panah, kemudian menuliskan himpunan pasangan berurutan dan membuat bentuk persamaan fungsi dari fungsi F tersebut. Sebagai contoh, fungsi F memetakan A ke B dengan anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 dan anggota himpunan B adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Mempunyai relasi fungsi dinyatakan dengan 3 kali dari. Jika kita bentuk dalam diagram panah, kita gambarkan terlebih dahulu himpunan A. Di dalamnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian gambarkan himpunan B. Di dalamnya ada 3, 6, 9, 12, 15. Kemudian kita hubungkan himpunan A dengan himpunan B. Kita cari dulu. Kita ambil contoh 1. 1 3 kali dari 3. Betul, kalau 1 3 kali dari 6 salah. Kita ambil 2. 2 3 kali dari 6. Betul. 2 kali 3 6. 3 3 kali dari 9. 3 kali 3 9. Betul. 4 3 kali dari 12. 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga dapat kita bentuk diagram panah. 1 diberi panah ketiga,
2 diberi panah ke 6, 3 diberi panah ke 9, dan 4 diberi panah ke 12. Sedangkan 15 tidak mempunyai pasangan, maka biarkan saja. Kemudian himpunan pasangan berurutannya bagaimana ya? Kita simpulkan fungsinya F, kemudian kita perhatikan diagram panah. Himpunan pasangan berurutan tinggal menuliskan pasangan dari 1 adalah 3, maka kita tulis 1,3. Pasangan 2 adalah 6, maka kita tulis 2,6. Pasangan 3 adalah 9, maka kita tulis 3,9. Dan 4 mempunyai pasangan 12, maka kita tulis 4,12. Jangan lupa bahwa ini himpunan pasangan berurutan, maka di depan kita beri tanda kurung kurawal dan anggotanya menggunakan tanda kurung biasa, kemudian diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Kemudian fungsinya adalah fx sama dengan 3x. Berikutnya kita akan menyajikan fungsi f dalam bentuk tabel. Di bagian baris pertama ada X sebagai domain berisi 1, 2, 3, 4, dan baris kedua Y sama dengan Fx sama dengan 3X merupakan ring atau daerah hasil berisi 3, 6, 9, 12, sehingga dapat kita simpulkan daerah hasil sama dengan Y sama dengan Fx, yaitu himpunan 3, 6, 9, 12. Kemudian bagaimana dalam menggambar grafik kartesiusnya? Kita tinggal melihat himpunan pasangan berurutan. Pada bagian pertama merupakan anggota pada sumbu X atau anggota himpunan A, kemudian pasangan pada sebelah kanannya merupakan anggota himpunan B atau merupakan anggota di sumbu Y. Sebagai contoh pertama 1,3. Dari sumbu X kita ambil 1, kemudian kita bawa ke atas 3 langkah, kemudian kita beri titik 1,3. Kemudian 2,6, 3,9, dan 4,12. Contoh berikutnya, fungsi f dinotasikan dengan x menuju 2 dikurang setengah x dengan daerah asal x sedemikian hingga negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 6. Kalian diminta untuk menentukan persamaan fungsi f, kemudian daerah hasil, grafik fungsi. Penyelesaiannya adalah untuk persamaan fungsi tinggal kita tulis f dalam kurung x sama dengan 2 dikurang setengah x. Kemudian untuk mencari daerah hasil kita gunakan tabel fungsi agar lebih mudah dan lebih cepat. Fungsinya adalah fx sama dengan 2 dikurang setengah x dengan daerah asal x sedemikian sehingga negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 6. Perhatikan tandanya. Yang pertama kurang dari sama dengan, artinya negatif 2 akan kita ikutkan. Kurang dari 6 artinya 6 tidak kita ikutkan. Baris pertama x sebagai domain atau daerah asal, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baris kedua fungsi fx sama dengan 2 dikurang setengah x fx atau y. Dalam coretan kalian sudah bisa hitung sendiri masing-masing. Kita dapatkan nilai jika x negatif 2 hasilnya adalah 3 dan seterusnya 2,5, 2, 1,5, 1,5, 0, dan negatif setengah. Kemudian kita pasangkan sehingga nanti akan membentuk koordinat titik atau himpunan pasangan berurutan yang memudahkan dalam menggambar grafik fungsi dari fungsi fx sama dengan 2 dikurang setengah x, yaitu
negatif 2,3, negatif 1,2,5, 0,2, 1,1,5, 2,1, 3,5, 4,0, 5, negatif setengah. Berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi sebagai berikut. Grafik fungsi fx sama dengan 2 dikurang setengah x dengan daerah asal domain fungsi x sedemikian sehingga negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 6 adalah sebagai berikut. Untuk grafik yang pertama merupakan grafik kartesius dengan dot penuh. Kemudian grafik yang kedua dihubungkan dengan garis. Kalian perhatikan ujung-ujung garis. Tanda dot hitam penuh mewakili kurang dari sama dengan. Kenapa hitam dot? Karena ada tanda sama dengan. Kemudian pada ujung bawah tanda dot terang mewakili tanda kurang dari. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, jika menggunakan tanda sama dengan, maka pada ujungnya kita beri tanda dot hitam penuh. Jika tidak memakai sama dengan, maka hanya cukup tanda dot terang atau lingkaran. Fungsi linier, sebuah fungsi f yang dinotasikan dengan f memetakan x menuju ax tambah b dapat ditulis dengan rumus fungsi fx sama dengan ax tambah b, di mana x merupakan variabel, a merupakan koefisien, dan b bisa merupakan koefisien maupun konstanta, yang nanti kita akan cari nilainya masing-masing. Silahkan kalian perhatikan contoh berikut agar lebih jelas. Sebagai contoh, fungsi x didefinisikan f dalam kurung x sama dengan 2x tambah 3 dengan x anggota bilangan real. Kalian diminta untuk menentukan bayangan 3 oleh fungsi fx. Nilai f oleh fungsi itu untuk nilai x sama dengan negatif 4. Jika kita ganti variabel x dengan bilangan p, sehingga menjadi fp sama dengan negatif 1. Artinya apa? Nilai berapa sebagai pengganti p, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, akan menghasilkan negatif 1. Berikut penyelesaiannya. Karena untuk setiap x anggota bilangan real berlaku rumus fx sama dengan 2x tambah 3, maka f3 dapat kita hitung 3 sebagai pengganti nilai x, sehingga 2 kali 3 ditambah 3, 6 ditambah 3 adalah 9, sehingga nilai fungsi 3 adalah 9. Nilai fungsi negatif 4 adalah 2 kali negatif 4 ditambah 3. Negatif 8 tambah 3 sama dengan negatif 5. Jadi nilai fungsi negatif 4 adalah negatif 5. Berikutnya, jika kita ganti x dengan p, maka kita mendapati rumus yang baru, fp sama dengan 2p tambah 3. Dan dengan syarat fp sama dengan negatif 1, maka kalian diminta untuk mencari nilai p. Langkah awal kita tulis dulu fp sama dengan negatif 1. Kemudian kita ganti fp dengan rumusnya 2p tambah 3 sama dengan negatif 1. Langkah berikutnya kita pindahkan positif 3 ke sebelah ruas kanan, sehingga menjadi 2p sama dengan negatif 1 dikurang 3. 2p sama dengan negatif 4. Kemudian
Bagaimana mencari P? Masing-masing ruas kita bagi dengan 2. P dibagi 2, hasilnya P. Kemudian negatif 4 dibagi 2, hasilnya negatif 2. Sehingga nilai P adalah negatif 2. Cukup mudah. Contoh berikutnya. Perhatikan ilustrasi. Fx sama dengan Ax tambah B merupakan fungsi linear. Kemudian diketahui F4 sama dengan 2. F10 sama dengan 5. Pertanyaannya, kalian diminta menentukan rumus Fx sama dengan Ax tambah B. Bagaimana caranya? Pertama, pasti kalian akan mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Setelah kalian peroleh, kalian ganti nilai A dan B dengan angka yang sudah diperoleh dari hasil perhitungan. Berikutnya, contoh. Terdapat fungsi Fx sama dengan Ax tambah B dengan nilai F1 sama dengan 3 dan F2 sama dengan 5. Kalian diminta menentukan nilai A dan B bentuk fungsi Fx yang lengkap. Penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan. Karena bentuk rumus fungsi Fx sama dengan Ax tambah B, maka dapat kita simpulkan fungsi tersebut merupakan fungsi linear. Langkah pertama, untuk F1 sama dengan 3, maka ganti nilai X dengan 1. Masukkan ke dalam rumus Fx sama dengan Ax tambah B. Sehingga F1 sama dengan A kali 1 tambah B sama dengan 3. Diperoleh A tambah B sama dengan 3 merupakan persamaan 1. Langkah berikutnya, F2 sama dengan 5. Maka ganti nilai X dengan 2. Masukkan ke dalam rumus Fx sama dengan Ax tambah B. Sehingga F2 sama dengan A kali 2 ditambah B sama dengan 5. Diperoleh 2A tambah B sama dengan 5 merupakan persamaan yang kedua. Langkah berikutnya, dari persamaan 1 dan 2, kita tulis berbaris. Baris pertama, tidak ada batasan atau syarat harus persamaan pertama dulu atau persamaan kedua. Jadi kalian bebas menulis atau menentukan mana saja. Dalam hal ini kita tuliskan dulu persamaan 2A tambah B sama dengan 5. Kemudian baris kedua, A tambah B sama dengan 3. Kita kurangkan B sehingga nilai B nya hilang. Diperoleh 2A kurang A sama dengan A, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi nilai A adalah 2. Dari nilai A sama dengan 2 dan persamaan 1, A tambah B sama dengan 3. A kita ganti 2, tambah B sama dengan 3. Kita pindahkan positif 2 ke ruas kanan menjadi negatif 2, sehingga B sama dengan 3 dikurang 2. B sama dengan 1. Kita simpulkan nilai A 2 dan B 1. Bagaimana bentuk fungsinya? Kita ganti nilai A dengan 2 dan B dengan 1. Sehingga Fx sama dengan 2x tambah 1 merupakan fungsi Fx yang lengkap. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini selalu bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya memperkaya wawasan kalian. Dan kurang lebihnya Pak Adi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan klik like pada channel berikut untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.